Ya gawe wadah. Mampir gini Mas Andri. Motor balik. Halo teman-teman. Ini aku mau ke Sabang dari Semarang. Bingung mau pamitan, bingung mau kemana, bingung. Tak ngopi dulu sambil mikir. Siapa? Oh iya, tak sambil barang-barang yang tak bawa sama motor. Ini barang-barang yang saya bawa, dari kunci-kunci, kamera, baju, terus apa lagi yo? Ya itu tak, enggak banyak enggak ribet juga. Soalnya perjalanan jauh, nek bawane banyak-banyak yo pusing. Ya nyusahin, beban kan gitu. Mana sih motor dulu, nanti nek ketemu di jalan hampir ya jai ngopi, ditunggu tak ngopi lagi gen rada tenang. Kalau sudah ada kenaan pamitan bapak ibu berangkat gitu toh. Oke, nanti dilanjut lagi perjalanan. Siap. Assalamualaikum. Ibu tampil. Iya no bu, laporan no. Tenang. Mas apa? Ayo. Ki kok sing nonton ya awake dhewe bu. Tangli. Tak makasih tak. Iki tak kabeh. Nak leren yo. Rekon WA. Nggih. Gantian, Pak. Enggak, Bu. Hati-hati loh nih, pokoknya hati-hati. Selamat, badan tergantung. Angkat Ibu, Pak. Nggih, Assalamualaikum. Nggih. Gini Mas Bang. Rumahnya Mas Rahmat Raka. Rumah Mas Raka mau pamitan. Tadi katanya mau ke rumah tapi tidak jadi. Soalnya dia di rumah sendiri sama anak istri, orang tuanya belum pulang gitu. Yuk lanjut. Apa sih saran-sarannya lo Mas Ahmad? Nyatol. Unit gua itu kan di rumah juga masih tidak pakaian baju. Unit apaan? Motor gua. Oh. Satria. Katanya dipinjam. Lah iya tapi kan kalau gua telepon Cina dateng lu dateng. Hari Selasa tanggal 26 Juni ya betul. Berangkat ke Pemalang dulu, ke rumah Mas Andri di Pemalang. Sudah janjian dari kemarin sih. Kemarin malam kontek-kontekan WA gitu, mau pamit ke sana.
Matur suwun ya Mas. Hari ini tanggal 26 Juli 2022. Sebenarnya aku ini merasa bingung harus gimana yuk, yang mau tak bawa apa aja, terus kayak mau ketemu siapa, mau mulainya dari mana, masih bingung, kayak masih merasa belum siap buat berangkat ke Sabang. Soalnya ini perjalanan perdana pergi jauh gitu. Kurang lebih waktunya sebulan. Takutnya kalau ada barang-barang yang kurang, ada barang yang di rumah itu ada tapi tidak terbawa, jadi beli di jalan kan sayang. Pertama itu. Yang kedua takut kalau ada trouble, takut kalau ada musibah apa kayak gitu kan nggak tahu soalnya. Tapi yo alhamdulillah, namanya tanggal apes itu tak ada di kalender. Bismillah, mantep. Doa orang tua, teman-teman itu menjadi salah satu semangat kayak penenang selama perjalanan. Oh iya, di sini tadi aku sebelum jalan ke jalur utama, saya berpamitan sama Mas Raka. Saya panggil Mas Mamat, itu dari Jakarta Sleepijaya, istrinya tetanggaku. Dia tahun 2011 itu pernah ke Sabang naik Satra FU bertiga. Ya, tujuannya berpamitan. Yang pertama, selain itu juga berbagi pengalaman sama pengondisian. Siapa tahu ada teman Mas Raka, Mas Mamat di daerah Sumatera sana yang bisa mengondisikan saat perjalanan. Namanya perjalanan jauh, nggak tahu daerah, nggak tahu cuaca, nggak tahu orang-orang di sana bagaimana, berbagi pengalaman begitulah. Jadi ada bekal selama di jalan untuk ya persiapan sama di Sumatera. Terus ketemu Mas Andre nanti di Pemalang, sama Mas Andre tahun 2020 apa 21 ya, itu ke Sabang juga sendirian naik motor CB. Ya, tujuannya juga sama, silaturahmi dan berbagi pengalaman seperti itu. Nah, kali ini saya ke Semarang kota. Tujuannya mau bertemu Aryani, seseorang makhluk perempuan dia tuh. Aryani ini teman saya dari 10 apa 9 tahun yang lalu ya. Itu jadi waktu aku cerita mau ke Sumatera, ke Sabang, dia bilang ya mampir dulu lah, ketemu, kita pamitan kayak gitu. Panas kono. Gawe wadah. Ele. Iki wae kebak ar. Heeh. Emang nyaman loh untuk kono. Ya ringkes bae. Wis ya aku mangkat. Eh,
Mangkat. Arep mangkat. Foto ke. Gue kuwi wae. Aryani orangnya cerewet memang. Setelah bertemu sama Aryani, saya melanjutkan perjalanan menuju ke Pemalang, melewati Kendal, terus mana lagi yuk? Kendal, Batang, Pekalongan, Pekalongan baru Pemalang, yuk betul. Sekitar pukul 2 siang saya baru berangkat ke ini, ke arah Kendal. Perjalanannya macet, panas. Yakin salah satu penyesalan pertama itu kenapa di jalur Jawa saya malah berangkatnya siang. Soalnya kalau malam itu pada lebih nyaman, lebih sepi, tenang, aman juga sih kalau di Pantura. Nah kalau siang ini panas, yakin sumpah, macet, capek. Yos dinikmati sih, tapi yo mau dinikmati kayak apa, namanya panas ya panas. Pemandangan pertama yang saya temui di jalur Pantura ini, di daerah Kendal, ada rawa tambak sama persawahan, jalannya sepi, lurus, lumayan lah buat penyejuk. Terus masuk di kota Kendal, yes, ketemu macet lagi. Ya kayak gini namanya Pantura di Jawa. Nanti pas di Sumatera itu katanya sepi jalannya, palahan di jalur utama itu. Ya maksudnya tidak seramai di Jawa. Nah ini saya menyempatkan diri untuk sholat duhur, mumpung belum telat waktunya. Yakin. Lagian ini cuacanya panas, kalau sambil wudhu sejuk mesti loh. Setelah sholat duhur, saya melanjutkan perjalanan ke arah Batang, lalu Pekalongan. Dari Kendal ini menuju ke Pekalongan sekitar kurang lebih 2 jam. Karena saya jalannya tidak ngebut-ngebut, ya menikmati perjalanan tadi. Karena kalau sekali jalan ngebut itu paling selisihnya cuma 10-15 menit atau maksimal setengah jam, tapi capeknya kerasa banget, seperti itu. Di jalan Kendal menuju Batang, sekitar kanan kiri jalan masih persawahan, jalannya sepi, lurus. Baru kali ini aku sempat buka gas kencang. Tuh, jualannya sepi, kanan kiri sawah, suajuk. Lalu kali ini masuk ke kawasan sebelah kiri Alas Roban kalau dari arah Semarang, yang
terkenal angker di daerah Jawa. Nah, tapi suajuk kok di sini, yakin. Masuk di kawasan Batang sebelum arah kota, kanan kiri jalan dipenuhi pohon-pohon jati sehingga cuacanya agak sejuk, apalagi sore gini nggak begitu panas. Lalu masuk ke daerah kota Pekalongan. Di sini mulai agak macet. Nah, kalau di pinggir-pinggir kota belum, tapi nanti pas masuk di kota sudah terkenal macet di sana. Kebelabasan. Putar balik. Tuh, nyasar orang nyasar. Kebelabasan sekitar 16 menit 7 kiloan. Gak apa-apa, bisa cedek. Mampir gini Mas Andri. Saka Pemalang. Dijak neng angkringan jadi. Sekitar pukul setengah 6 sore saya sampai di rumah Mas Andri. Di sana saya istirahat sebentar, ngecas HP, ngobrol-ngobrol, sholat maghrib, mandi, terus diajak makan kayak gitu, bagi-bagi pengalaman. Lalu setelah sholat isya sekitar pukul 8 malam saya melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jakarta, melewati Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu, tapi kayaknya tidak sampai. Soalnya badan sudah mulai terasa capek, ngantuk, tidak kuat.
sholat isya sekalian istirahat di SPBU Brebes, perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Iya. Sebentar lagi masuk Cirebon. Setelah melewati perbatasan di Cirebon, saya melanjutkan perjalanan ke arah Subang. Di daerah Subang itu saya bertemu dengan ini, pengendara motor yang dorong motor gitu, maksudnya katanya rantainya putus, pakai motor Vixen karena motornya Yamaha. Saya nggak bawa properti, maksudnya kayak sambungan rantai atau aksesoris dari Yamaha. Saya bantu dorong sekitar 1 jam dari Subang, perbatasan sebelum kota Subang sampai ke kota Indramayu. Itu sekitar 1,5 jam saya bantu step motornya. Kebetulan jalannya sepi karena malam, sekitar jam 1-an. Nah, di situ karena orangnya mencurigakan, ya secara tidak langsung saya pikir perjalanan jauh, perjalanan kurang lebih 2 jam tidak pakai helm, masuk yo orangnya tidak persiapan kayak gitu kan, curiga aku. Akhirnya ketemu bengkel, tak tinggal di situ, ya pamitan sebentar, Mas saya langsung jalan aja daripada saya tungguin nanti resiko lagi. Aku lanjut perjalanan sampai di Indramayu. Di situ udah meleot badannya, rasanya ngantuk, capek. Istirahat di SPBU Indramayu, tidur sekitar jam 3 sampai jam 9 pagi. Saya bangun, lanjutkan perjalanan ke arah Jakarta. Selama perjalanan dari Indramayu menuju ke Jakarta, cuacanya panas, lalu lintasnya macet, tapi yo tetap tak nikmati karena memang di situ jalurnya. Wis tidak apa-apa, masih terasa ini kurang apa ya, kurang terbiasa dengan kemacetan, kurang nyaman karena perjalanan jauh, kurang istirahat, terus makan juga belum teratur, jadi fisik di situ udah mulai kerasa agak ngedon. Pas di daerah Bekasi sini delalah kok anjo kesasar, bingung meh cari arah Jakarta dek mana. Sebenarnya ada petunjuk jalan, tak ikuti malah muter-muter antara Google Map dan
petunjuk jalan itu bingung, ndak kontras rasane. Ngikuti Google Map ada penutupan jalan, ngikutin petunjuk arah tambah muter-muter. Saya di Bekasi itu sekitar 1 jam muter-muter nyasarnya, macet kayak gini, panas. Tanya orang, baru jalan sekitar 1 kilo 2 kilo tanya lagi kayak gitu. Akhirnya ketemu juga arah ke Jakarta. Terus saya menghubungi Mas Raka, Mas Mamat itu, disuruh mampir ke rumah katanya, soalnya bapak kangen. Yo silaturahmi sebentar lah rencananya di sana. Soalnya malamnya saya ngejar keberangkatan kapal di Merak. Nah ini pas saya bingung di arah Selipi Jaya itu kemana. Soalnya Jakarta banyak gangi, jadi bingung arahnya yang mana. Ngikutin map, jalannya satu tapi gangnya banyak. Lagian HP ndak saya keluarin, ndak lihat arah di HP, ngikutin headset pakai petunjuk arah, belok kanan belok kiri dari Google. Baduh, belok kiri tapi gangnya kiri ada 6 ada 4 kayak gitu, bingung toh yo.
setelah jalan beberapa menit akhirnya ketemu Taman Anggrek, udah deket ke Sleepy Jaya. Di situ saya teleponan sama Mas Raka itu, Mas Mamat, sambil video call kadang, terus dikasih arahan dari sini beloknya lewat sini, dari sini lewatnya sini, kayak gitu. Jadi agak cepat, ada jalan pintas juga, sempat masuk gang gitu. Kebetulan pas agak siang sampai sana, sempat istirahat juga di Indomaret, terus melanjutkan perjalanan lagi ke tempat Mas Raka. Ya, menikmati Jakarta. Dulu sering ke Jakarta sih, tapi naik kereta, naik bus, naik pesawat. Kalau naik motor baru kali ini, alhamdulillah.